Legenda sepak bola Belanda, Marco van Basten, menilai striker Paris Saint-Germain, Lionel Messi, tak masuk ke dalam deretan 3 pemain terhebat sepanjang masa. Dengan sederet prestasi yang diukir oleh Messi, maka tak mengherankan jika banyak pihak yang menyebutnya sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Marco van Basten sendiri tak menampik bahwa Messi memiliki kualitas luar biasa, namun dia menilai 3 pemain terbaik sepanjang masa adalah Pelé, Diego Maradona dan Johan Cruyff. Harry Kane sempat menyuarakan mengenai rencananya untuk meninggalkan Tottenham musim panas lalu, namun sekarang ia siap berkomitmen masa depannya di klub setelah Antonio Conte menghantarkan mereka kembali ke Liga Champions. Harry Kane telah memberikan isyarat yang jelas bahwa ia akan bertahan di Tottenham. Sebelumnya di musim panas tahun lalu Kapten Inggris tersebut berusaha untuk meninggalkan White Hart Lane dan ia sempat terlibat saga transfer dengan Manchester City yang ingin merekrutnya. Namun kini sang striker telah lebih bahagia setelah Antonio Conte melatih di Spurs dan menghantarkan mereka ke Liga Champions. Rumor Marco Asensio bergabung dengan Manchester United berpotensi jadi kenyataan. Real Madrid dilaporkan bakal menjual sang winger dengan harga terjangkau di musim panas ini. Dilansir Corriere dello Sport mengklaim bahwa Real Madrid tidak akan membanderol harga Asensio terlalu tinggi di musim panas ini. Situasi ini disebabkan kontrak sang winger akan habis di tahun 2023. Ketimbang melepaskannya secara gratis, Madrid lebih memilih menjualnya di musim panas ini. Kubu Los Blancos menginginkan sekitar 30 juta euro untuk sang winger. Jadi mereka berharap Manchester United bisa lekas menawar sang pemain. Newcastle United adalah klub terbaru yang dilaporkan tertarik untuk mengontrak kiper Arsenal asal Jerman, Bernd Leno. Pendatang baru Liga Premier, Fulham dilaporkan menjadi yang terdepan untuk memikat Leno ke Craven Cottage, dan pemain asal Jerman itu ingin tetap di London. Namun, tampaknya Newcastle United kini masuk ke dalam persaingan. Shout Offside melaporkan bahwa The Magpies tertarik pada pemain Jerman itu. Pada hari Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022, AS Roma resmi memperkenalkan rekrutan terbaru mereka. Giallorossi resmi mengamankan jasa Matic. Melalui situs resmi mereka, AS Roma mengonfirmasi bahwa mereka sukses mengamankan jasa Matic di bursa transfer kali ini. Matic hanya diberi kontrak jangka pendek di AS Roma. Ia diberi kontrak 1 tahun yang berakhir di tahun 2023. Dalam keterangan resmi Roma, tidak disebutkan ada klausul perpanjangan kontrak di kontrak yang didapatkan sang gelandang. Liverpool resmi memperkenalkan Darwin Núñez sebagai bomber barunya, Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022. Liverpool harus merogoh kantongnya dalam-dalam. Mereka disebut harus menebus Núñez dengan bandrol yang totalnya mencapai sekitar 100 juta euro. Darwin Núñez sendiri sebelumnya dikabarkan menekan kontrak jangka panjang. Ia disebut akan bermain di Liverpool sampai tahun 2028 mendatang. Tim nasional Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 setelah memastikan diri dalam 5 runner-up terbaik. Tim asuhan Shin Tae-yong membantai Nepal dengan skor telak 7-0 dalam matchday ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Asia, Rabu tanggal 15 Juni dini hari. Tambahan 3 poin ini membuat tim Garuda mengoleksi 6 poin dan duduk di urutan kedua klasemen grup A. Sementara itu, Nepal menjadi juru kunci dengan setelah tak mampu menghasilkan 1 poin pun. Legenda Manchester United, Gary Pallister, memberikan pujian bagi kualitas yang dimiliki oleh Cristiano Ronaldo khususnya dalam urusan mencetak gol. Pallister mengaku sangat yakin jika Ronaldo bermain bersama tim yang lebih baik, dia akan mencetak gol lebih banyak. Terlepas dari buruknya penampilan Manchester United, performa apik Cristiano Ronaldo di atas lapangan layak mendapatkan pujian. Pasalnya pemain berusia 37 tahun itu sukses menjadi pencetak gol terbanyak Manchester United dengan koleksi 24 gol di mana 18 diantaranya dia cetak saat tampil di Premier League. Glenn Johnson meyakini peluang Arsenal untuk mendatangkan Gabriel Jesus dari Manchester City bakal sangat sulit akibat kegagalan mereka lolos ke Liga Champions. Terlepas itu,
Kesepakatan untuk Jesus tampaknya tidak akan berjalan mulus, dengan Arsenal dikabarkan enggan memenuhi permintaan harga dari Manchester City senilai 50 juta pounds atau setara 910 miliar rupiah untuk sang striker. Bek Barcelona, Dani Alves dilaporkan sedang resah. Ia tidak tahu apakah bakal dipertahankan Barcelona atau tidak di musim panas ini. Pada saat ini Alves diberi kontrak jangka pendek. Masa baktinya di Camp Nou akan resmi berakhir di tanggal 30 Juni tahun 2022 mendatang. Sport mengklaim bahwa Alves benar-benar resah mengenai masa depannya, karena hingga detik ini ia belum menerima tawaran kontrak baru dari Barcelona. Ada alasan mengapa Barcelona belum menawari Alves kontrak baru. Karena keuangan mereka sedang krisis berat. Barcelona tidak bisa mendaftarkan pemain baru, karena pemasukan mereka terlalu kecil jika dibandingkan dengan hutang dan pengeluaran mereka. Jadi mereka tidak bisa mendaftarkan kontrak baru untuk sang bek hingga saat ini. Manchester United dikabarkan harus merogoh koceknya dalam-dalam untuk menggait pemain incaran mereka, Christopher Nkunku yang dihargai sangat mahal oleh klubnya, RB Leipzig. Salah satu klub yang disebut paling serius menginginkan Nkunku adalah Manchester United. Kini seperti dilansir The Independent, Manchester United harus siap-siap mengeluarkan banyak uang jika ingin memboyong Nkunku ke Old Trafford karena Leipzig mematok banderol 100 juta pound sterling untuk bintangnya. Selain Manchester United, klub top lain yang kabarnya juga mengincar Nkunku antara lain Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal, hingga Liverpool. Sergej Milinkovic-Savic kabarnya telah menolak tawaran perpanjangan kontrak berdurasi 1 tahun yang disodorkan oleh Lazio dan memaksakan perubahan rencana di Formelo. Gelandang internasional Serbia tersebut masih merupakan salah satu pemain andalan tim ibu kota Italia. Seperti dilansir Il Messaggero mengungkapkan bahwa Lazio telah memutuskan untuk menawarkan perpanjangan kontrak selama 1 tahun untuk Milinkovic-Savic dan akan membuat kontraknya berakhir pada 2025 mendatang, akan tetapi ia tidak bersedia menerimanya. Bek veteran Spanyol, Gerard Piqué, diberitahu oleh Xavi bahwa dia tak lagi diperlukan di Barcelona. Diyakini bahwa tindak tanduk Piqué di luar lapangan dianggap tidak profesional, dan fisik pemain 35 tahun itu yang terus menurun membuatnya dianggap sebagai aset bisa dilepas. Menurut media Spanyol, Sport, kekhawatiran utama Xavi terkait bekas rekan satu timnya itu adalah urusan bisnis Piqué di luar lapangan. Selain itu juga diyakini bahwa Barcelona berutang gaji sekitar 34,3 juta pound kepadanya. Tetapi direktur sepak bola Mate Alemani akan mencoba meyakinkan sang pemain agar mau menerima pelunasan yang lebih sedikit. Legenda Arsenal, Martin Keown, memberikan pembelaan bagi bek Manchester United, Harry Maguire, yang musim lalu kerap mendapatkan kritikan. Keown menyarankan agar Manchester United mempertahankannya di musim depan. Akibat buruknya penampilan Maguire, beberapa pihak menyarankan agar Manchester United untuk mencopot ban kapten dari lengannya. Bahkan tak sedikit pula yang meminta Erik ten Hag untuk melepasnya ke klub lain. Namun pendapat berbeda disampaikan oleh Martin Keown yang justru menyarankan ten Hag untuk mempertahankan Maguire. Kepergian Cesar Azpilicueta otomatis akan meninggalkan lubang besar di pos bek kanan Chelsea. Kubu The Blues pun kini dikabarkan mengincar bek sayap Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi pada bursa musim panas ini. Caut Offside melaporkan bahwa kubu The Blues saat ini coba membajak Achraf Hakimi di Paris Saint-Germain. Bek asal Maroko itu diperkirakan tidak akan masuk dalam rencana Zinedine Zidane andai jadi menangani Les Parisiens musim depan. Manajemen Paris Saint-Germain diyakini takkan masalah melepas Hakimi yang sejatinya baru direkrut dari Inter Milan pada bursa musim panas 2021 kemarin. Meski begitu, Chelsea diklaim baru bisa memboyong Hakimi ke London Barat jika bersedia menebusnya di angka 70 juta euro atau sekitar 1,07 triliun rupiah. Manchester United dikabarkan dekati Robert Lewandowski. Manchester United rumornya siap memberi gaji striker asal Polandia itu sebesar 7,1 miliar rupiah. Dilansir dari The Sun, Manchester United dikabarkan ikut dalam perburuan Robert Lewandowski. Striker tengah berusia 33 tahun itu memang santer dibicarakan mau cabut dari Bayern Munich. Lewandowski kabarnya akan diberi gaji cukup besar di Manchester United.
Setan Merah siap membayarnya tak lebih dari 400.000 pounds per pekan atau setara 7,1 miliar rupiah. Legenda sepak bola Korea Selatan, Park Ji-sung menyarankan juniornya, Son Heung-min untuk pindah ke Manchester United dan melanjutkan kejayaannya sebagai pesepak bola asal negeri Ginseng. Bursa transfer musim panas Liga Inggris sudah dibuka sejak tanggal 10 Juni kemarin, dan bakal ditutup pada tanggal 1 September tahun 2022. Park Ji-sung yang merupakan ex-pemain Manchester United coba memberikan saran kepada Son Heung-min di Tottenham Hotspur. Katanya, Son harus melanjutkan kejayaan pemain Korea Selatan di Old Trafford. Fenerbahce kabarnya tengah mempersiapkan penawaran kontrak kepada Marcelo yang telah dipastikan akan meninggalkan Real Madrid pada musim panas ini. Kepindahan ke Turki nampaknya akan menjadi kelanjutan karir pemain tim nasional Brasil ini, dengan Fenerbahce menaruh perhatian kepadanya. Menurut kabar dari Goal, klub asal Istanbul tersebut tengah mempersiapkan penawaran kontrak resmi kepada Marcelo dalam hitungan hari, kemungkinan pada akhir pekan. Pelatih Jorge Jesus telah mendesak tim Super League itu untuk segera mengamankan tanda tangan sang pemenang trofi Liga Champions 5 kali tersebut. Penyerang AS Roma, Tammy Abraham, diwartakan masuk ke dalam daftar belanja Manchester United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Kabarnya Abraham menjadi alternatif usai Setan Merah gagal mendatangkan bintang Benfica, Darwin Núñez. Alex Kruk mengklaim Manchester United sudah mengalihkan fokus untuk mendatangkan penyerang AS Roma, Tammy Abraham. Kruk juga mengklaim Abraham akan dengan senang hati menyambut tawaran dari Manchester United karena sang pemain masih memiliki ambisi untuk meraih kesuksesan di Premier League. Laporan di Italia menyebut jika penyerang veteran Uruguay, Luis Suarez telah menawarkan dirinya untuk bergabung dengan Juventus, yang kabarnya juga tengah mempertimbangkan memboyong ex-penyerang Atletico Madrid itu secara gratis. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, sang agenlah yang menawarkan jasa dari Suarez pada Juventus. La Gazzetta dello Sport menulis bahwa Juventus tengah melakukan evaluasi dari kelayakan transfer Suarez menuju kota Turin di musim depan. Juventus bakal mempertimbangkan untuk memboyong Suarez ketimbang Di Maria yang tidak segera memberi keputusan. Setidaknya Suarez bisa memiliki sejumlah peran yang dapat ia emban pada Juventus nanti.